Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka dengerin lagu cinta dan lagu galau sambil merenung? Lemah. Perang memanglah tidak akan ada habisnya. Perang hanya akan membuat kesengsaraan dan hanya akan menimbulkan korban jiwa. Tidak ada yang diuntungkan atas perang dan hanya akan menimbulkan ketakutan. Banyak kerugian yang diakibatkan perang atau perseteruan. Dan konflik selalu diakibatkan oleh sebuah rasa keserakahan. Dan keserakahan membuat rasa kemanusiaan hilang. Dan keserakahan membuat setiap orang menempuh jalan yang gelap. Seperti karakter yang baru-baru ini menghadang bajak laut Hati dan mereka adalah bajak laut Kurohige. Lau akan berhadapan dengan Kurohige bersama nakamanya masing-masing. Dan atas keserakahan, Kurohige ingin mengambil apa yang dimiliki oleh Lau atas pertarungannya kemarin di Wano atau Onigashima. Di sini Kurohige memanglah pintar, cerdik namun licik. Dia tidak perlu menghabisi Kaido dan Big Mom untuk mendapatkan informasi terutamanya Road Poneglyph. Kurohige membiarkan orang lain menghadapinya dan jika mereka sudah selesai maka Kurohige akan melawannya. Contohnya sekarang adalah Lau yang dihadapi oleh Kurohige. Apa yang terjadi jika Kurohige berhasil mengalahkan Lau dan apa juga yang akan terjadi jika Lau berhasil mengalahkan Kurohige? Kita mulai dari Kurohige dulu. Jika Kurohige dapat mengalahkan Lau dan berhasil mengambil salinan Road Poneglyph, maka Kurohige akan selangkah lagi menuju One Piece. Dan pasti Kurohige akan semakin brutal dan menempuh jalannya untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dan Kurohige juga akan mengambil buah iblis dari Lau yaitu Ope-Ope no Mi dan menjualnya ke pemerintah dunia karena harga yang diberikan sangatlah luar biasa yaitu 5 miliar berry. Karena dengan harga tersebut atau uang tersebut Kurohige dapat memperkuat persenjataannya atau yang lainnya. Dan yang kedua adalah Kurohige bisa saja memakan buah iblis Ope-Ope no Mi untuk dirinya sendiri. Dan ini membuktikan bahwa Kurohige adalah manusia yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang mengkonsumsi buah iblis lebih dari satu kecuali Kurohige. Dan jika tidak dimakan dan dijual, Kurohige akan memberikan kepada nakamanya. Maka dengan hal tersebut, bajak laut Kurohige akan berisi orang-orang yang sangat mengerikan. Jika benar, maka sangat sulit untuk mengalahkan bajak laut Kurohige. Selain orangnya yang kuat, mereka juga sangat beringas dan buas. Mereka akan melakukan apa saja demi tujuan mereka agar tercapai. Dan yang kedua, jika Lau yang menang dan berhasil menghabisi bajak laut Kurohige, maka Lau akan menganalisa beberapa hal dari bajak laut tersebut. Kurohige akan dicap sebagai Yonko paling lemah dan akan dipandang sebelah mata. Reputasi yang sudah dibangun sejak lama akan hancur atau memudar. Dan pandangan tersebut akan terjadi dari pihak angkatan laut dan para bajak laut. Kurohige tidak akan terlalu ditakuti oleh para bajak laut. Bahkan di sini Kurohige akan menjadi incaran bajak laut yang lainnya karena reputasi telah hancur akibat dikalahkan oleh sosok Lau. Bahkan yang sangat parah, Kurohige akan ditinggalkan oleh nakamanya seperti Shiryu. Karena Shiryu dulu berbicara ketika mencuri buah iblis dari Shirohige gagal, maka bajak laut tersebut harus dibubarkan. Dan saya berpikir bahwa Kurohige kalah, maka Shiryu akan sangat malas kepada Kurohige kecuali Barges. Karena Shiryu berbeda dengan yang lainnya, dia hanya ingin dipimpin oleh kapten yang lebih kuat. Dan jika kalah oleh Lau, maka Shiryu akan bertarung dengan Lau. Dan jika Shiryu juga ikut kalah dan dibantai oleh Lau, maka berakhir sudah bajak laut Kurohige. Jadi di sini Kurohige mempertaruhkan gelar Yonko kepada Lau. Ini membuat saya sangat kaget karena sebegitu beringasnya dan percaya dirinya Kurohige terhadap Lau. Namun di sini yang paling berbahaya adalah Aokiji. Jika Aokiji turun tangan dan menghadapi Lau, di sini sosok Aokiji jangan diremehkan. Dia adalah mantan admiral tinggi. Kekuatan Aokiji berada pada tingkat tinggi. Lau tidak akan mudah mengalahkan Aokiji karena selain kuat, Aokiji juga adalah karakter yang cukup cerdas dan cukup hati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Dan akan sangat berabe jika Aokiji ikut bertarung dan menghadapi Lau. Bisa-bisa Lau kalah jika Aokiji bertindak secara serius. Dan jika benar Kurohige dapat dikalahkan, ini akan membuat seluruh penonton One Piece terkaget-kaget termasuk saya. Karena jika Kurohige kalah dan situasi dikuasai oleh Lau, maka Lau akan membuka rahasia atas tubuh Kurohige. Lau akan membeberkan kepada kita mengapa Kurohige tidak pernah istirahat atau tidur. Semua akan diungkap dan mengapa sosok Kurohige bisa memakan buah iblis lebih dari satu. Karena hanya Lau lah yang dapat melakukannya. Selain kekuatan Ope-Ope no Mi yang bisa diandalkan, Lau juga adalah seorang dokter. Maka saya berpikir jika hal tersebut terjadi, ini akan menjadi suatu hal yang besar. Karena hanya Kurohige lah yang bisa memakan buah iblis lebih dari satu. Dan hanya Kurohige lah manusia yang tidak pernah tidur. Edan kan? Wah, semakin penasaran sekali saya sama si Kurohige ini ya. Kenapa si Kurohige itu bisa memakan dua iblis gitu. Dua buah saya bikin semakin penasaran ya sama si Kurohige ini. Kenapa Kurohige bisa mengkonsumsi dua buah iblis gitu. Ini kan beda banget gitu sama yang lain gitu. Yang lain cuma satu gitu. Cuman Kurohige aja yang dua. Dan kadang-kadang kan Kurohige juga bisa memakan 3 buah iblis gitu. Ini tuh bikin saya penasaran sekali ya wah. Makin greget aja lah. Sekarang chapternya libur.
Ya udahlah, saya mah mau tidur lagi lah, mumpung lagi hujan, merongkol enak ini mah di kasur. Salam sejahtera, kerupuk seblak setengah mateng, goodbye, dadah.